Ini, terima kasih Datin. Ini materinya luar biasa sekali hari ini. Oke, tidak. Bahasa saya bisa dipahami? Bisa dipahami. Datin, boleh kita Q&A? bincang dulu sebentar Datin ya? Boleh. Ada pertanyaan yang menggelitik yang sering ditanyakan oleh teman-teman di Indonesia, Datin. Ya. Datin tuh sudah berapa lama di Volten? 28 bulan. 28 bulan. Months, ya. 28 bulan sudah banyak sekali yang Datin dapat ya. Hampir 3,6 juta ringgit. Itu berapa itu? Berapa? 3.6 million, mau masuk 4 juta itu. 36 juta. 3.6 million. Oke, 3,6 juta ringgit kali 3.500. 12,6 miliar Datin. 28 bulan 12,6 miliar. Bapak Ibu semua. Tapi yang pentingnya apa yang kita invest dalam bisnis ini. Nah, tapi yang menggelitik begini, banyak yang tanya ke saya, Datin begini, apa sih yang dilakukan Datin? Katanya dengar-dengar, Datin ini kalau prospek nggak keluar rumah ya? Sebenarnya kalau tidak ikut acara, saya memang nggak keluar rumah. Sebab itu saya bisa tanam pokok-pokok bunga sekarang banyak sekali. Pak saya juga saya suka masak-masak dan suka pokok-pokok. Datin tuh cara prospektingnya gimana? Datin tuh cara prospecting ke orang itu bagaimana? Kan nggak keluar rumah. Oke, contohnya ada seorang mungkin prospek daripada ejen saya ya. Contohnya orang ini berada di Kuala Lumpur. Dia mempunyai seorang kawan di Melaka. Biasanya kalau ikut cara yang lama, biasanya harus jumpa ya, Ya. Ya, tetapi saya tidak akan jumpa ya. Saya tidak akan jumpa, bukan saya sombong. Sebab saya mau paksa orang saya untuk ikut cara saya. Sebab dalam dunia hari ini, semua orang yang berjaya, dia seorang influencer. Orang yang berjaya sebenarnya seorang influencer. Dia mempengaruhi orang lain. Kita jangan dipengaruhi oleh cara lama itu. Maka cara baru saya adalah cara online, maka saya akan paksa orang itu gunakan HP dulu. Dengan saya, lepas itu saya akan kirim material. Kadang-kadang kita kirim, kita omong-omong, sudah bisa closing ya. Jadi kirim file saja? Ya. Kirim file, telepon? Pak Edi, waktu saya join Volten, dia itu waktu pandemik. Dan dalam 2 bulan lepas saya join Volten, saya join Desember 2020 ya. Waktu saya bergerak ke sini ke sana, tiba-tiba lockdown ketiga memulai daripada March 2021. Makanya saya dipaksa untuk stay at home, work from home. Ya, waktu itu kita bisa gunakan cara nih, kok lepas lockdown kita tak bisa guna. Dan waktu itu dalam 7 bulan, tiap hari saya buat Zoom meeting selama 7 bulan itu. Setiap hari Zoom meeting? Setiap hari, semua pun saya tidak pandai. Buat permulaan, saya nggak pandai tulis slide sebegini, tetapi anak-anak saya ajar saya. Sekarang saya bisa buat berjamahan, saya bisa buat slide saya sendiri. Jadi sebetulnya yang dilakukan Datin ini sederhana, tapi tidak banyak orang melakukan ya. Telepon, Zoom meeting. Telepon, Zoom meeting. Setiap hari begitu, Datin? Setiap hari. Luar biasa. Satu lagi, Datin. Kan berarti pada saat prospecting, Datin prospecting, kemudian banyak orang yang sudah mulai join. Apa yang dilakukan Datin untuk melakukan pembinaan kerja? Bila sebenarnya dalam tim saya, kalau ikut strategi Volten, kalau kita sudah ada 3 ejen di bawah kita sudah dianggap leader ya. So di sini sebenarnya kita tidak gunakan perkataan upline atau downline. Kita gunakan leader dan agent. Dan leader ini harus buat kerja A, B, C, D itu. Yang strategi Volten itu. A, ada produk. B, bagi coba. C, cerita. D, duplikasi itu. Saya tekankan itu. Saya tiap hari tekankan. Gunakan HP. Sebenarnya kalau saya jumpa siapa-siapa, saya hanya tanya dia tahu guna HP tidak. Sebab ini adalah seperti saya kata, don't take it for granted. Kita jangan harapkan orang tu pandai guna HP.
Sebab contohnya kakak saya sendiri seorang bank officer yang pangkat tinggi, dia tidak tahu guna HP itu. Dia tidak tahu guna buka grup chat. Sebenarnya saya dalam Voten ni 28 bulan, saya mendapati orang yang pandai-pandai, yang pegang pangkat tinggi-tinggi, sebenarnya mereka tidak tahu guna HP. Kenapa? Ciri-ciri HP itu apa? Buat grup, kirim, copy and paste. So, contohnya di Telegram kita ada bahan-bahan Voten Indonesia. Tapi ramai orang tidak tahu copy di Telegram dan kirim di VR itu. Itu harus diajarin itu. Oh, itu aja harus diajarin ya? Itu harus diajarin. Dan Datin ngajarin itu ke tim? Oke, contohnya saya mempunyai 200 grup chat, contohnya. Oh. Bagaimana saya mau cek 200 grup chat ini? Ramai orang tidak pin. Tahu tak pin? Ya, yang ditaruh di paling atas kan? Wah, itu yang sekarang saya ke mana-mana, ada tak Anda pin saya punya grup? Sebab grup saya paling penting itu. Anda harus baca setiap hari apa yang saya postkan itu. Sebab ramai orang kata, terlalu banyak itu info yang Datin hantar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa terima ini, ibu-ibu bapak tidak bisa buat bisnis ini. Sebab kita akan seperti layang-layang yang putus tali itu. Kita mau bisnis ini, tetapi kita sudah putus. Kita tidak tahu perkembangan Voten. Kita tidak tahu Voten akan ke India. Kita tidak tahu GE akan pergi ke Bali. Kita tidak tahu. Semua pun saya ada kawan di Bali. Tetapi disebabkan itu layang-layang sudah putus tali, kita tidak dapat info itu. Sebab tu teras internet itu di Voten, digital marketing kita adalah sistem elektronik yang bantu kita. Tetapi yang penting yang internet itu kita bekalkan perkhidmatan sebelum dan selepas. Itu yang ramai orang nggak faham. So sebelum itu kita bisa omong-omong, kita bisa hantar material. Lepas tu kita buat closing dengan digital marketing kita itu. Lepas tu kita servis agent-agent kita melalui HP lagi. Saya bagi satu contoh ya, Puan Suhaila Wong daripada Brunei. Saya kenal dia tahun 2018 di Beijing. Ya, tetapi kita sering hubung. Saya tidak pernah pergi ke Brunei dalam semua hidup saya. Tetapi bila saya omong Voten ini, itu Puan Suhaila Wong, dia gemar. Tapi produk kita gak bisa sampai ke Brunei ya. Maka saya kirim produk ke Miri, dalam 5 minggu, Puan Suhaila terima produk itu. Tetapi sebelum Puan Suhaila terima, dia sudah dapat untung. Karena dia tanya, kawan semua mau. Kok bisa dapat uang sebelum dapat produk? Lepas 18 bulan, baru saya jumpa dia. Tetapi, beliau sudah redeem 100,000 api itu. Belum ketemu padahal itu. Belum ketemu. Makanya itu adalah HP. Dan untuk rakan-rakan kami ini, Puan Suhaila Wong tidak tahu internet, beliau tidak tahu pandu mobil. Brunei waktu lockdown tidak bisa keluar, kita tidak bisa masuk. Dan disebabkan Voten, saya pergi ke Brunei lepas 27 bulan. Tapi bila saya pergi ke sana buat pertama kali, sudah ada 90 ejen saya tunggu saya ya. Sudah 90 ejen di sana, baru ketemu ya? Sudah berapa ratus. Jadi artinya Datin Sharina ini melakukan sesuatu out of the box, yang sebetulnya itu hal yang sederhana, WhatsApp dan Zoom meeting, yang teman-teman bisa lakukan, ya kan? Bedanya adalah Datin Sharina melakukan setiap hari, betul begitu Datin ya? Karena saya tekankan ya, saya tidak akan sewenang-wenangnya jumpa sesiapa saja. Bukan saya sombong ya. Saya akan tanya, kok mau jumpa saya? Kalau saya bisa selesai dengan handphone saya, nggak perlu jumpa, mau tidak? Biasanya orang kata bisa. Bisa tidak? Kita harus tekankan, bisa dilakukan. Kalau tidak, kita akan ditarik seperti lembu ya. Orang ditarik ke sana kemari, ditarik ke sana. Ya, makanya kita akan jadi sangat sibuk. Dan bagi ejen-ejen yang baru mula, kalau pergi ke hulu ke hilir ini,
nanti commission tu tak cukup untuk biayai mobil bensin. Ini yang terjadi. Berarti Datin, di awal-awal membangun ini, kalau bisa menyelesaikan persoalan itu tanpa ketemu, tak perlu ketemu dulu. Telepon, Zoom meeting, begitu Datin ya? Ya, oke. Contohnya seseorang mau belajar revenue agent. Biasa saya akan ajarin lah. Orang tu akan kata, kapan kita bisa temu ya untuk belajar untuk revenue agent, untuk data agent baru. Saya selalu omong, tahu tak, kalau saya pandu mobil, saya bisa ajarin. Saya bisa. Dengan saya pandu mobil pun saya bisa ajar. Dan kalau tidak, ada siapa di rumah anak-anak yang 18 tahun ke atas, kalau dia 10 tahun dia bisa, biar dia buat kerja itu. Ya, makanya kalau semua orang lihat tim saya, sebenarnya ramai yang orang tua-tua ya. Dan bulan lepas kita ada Paul Heng yang usia 70 tahun masuk ke 18 top 30 itu. Paul Heng, Mr. Paul Heng, congratulations. 70 tahun dia juga tak tahu guna HP. Tapi dia masuk ke top 18 ya, top 18 ya. Dan saya guna cara ni ramai orang suka sebab ongkos dia rendah. Ya, Datin, ini biar kita semakin seru nih pembicaraan nih. Saya dengar kemarin itu Datin di bulan Mei itu kan di Malaysia ada promo, ya kan? Pas satu hari ada promo itu, saya dengar juga, saya lihat bahkan Datin itu kalau dalam rupiah satu hari itu komisinya 60 juta rupiah. Artinya satu hari dapat 186 Rp satu hari. Gimana Datin? Apa yang Datin lakukan? Kok bisa begitu? Oke, saya bagi satu contoh ya. Pada 18 September 2022, saya berada di Medan. Ingat tak? Saya berada di Medan untuk sharing di SS itu. So, waktu itu ada satu promo di Malaysia. Waktu di Medan dalam 3 hari itu memang saya sangat sibuk. Saya jumpa orang ejen-ejen saya, kebanyakan kita jumpa di hotel ya. Makanya saya tidak telefon siapa-siapa di Malaysia. Saya tidak jawab telefon siapa-siapa di Malaysia. Tapi pada 19 hari bulan September, 18 hari bulan September adalah promo di Malaysia. Waktu saya free, saya kirim promo itu. Saya kirim. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah beli belum? Sudah naik taraf belum? Sudah buka sub account belum? Sudah mau dapat api belum? Saya asyik kirim itu. Saya bisa tekan ya, tapi saya nggak bisa omong masuk waktu acara itu. Keesokan saya dapat sales 798 set. 798 set. Keesokan saya dapat RM31.000. Rp31.000 itu 108 juta satu hari. Itu waktu saya di Medan. Saya satu hari. Ya. Oke, pada 29 Oktober 2020, hari jadi Dato' Ismail Cik Ani di Kuala Lumpur. Waktu itu juga ada promo. Saya pandu mobil saya daripada Melaka ke Kuala Lumpur disebabkan macet. Saya gunakan 4 jam. Sebetulnya 2 jam sudah sampai. Kurang 2 jam sudah sampai. Tapi hari itu saya pakai 4 jam. Tetapi waktu macet itu, saya bisa gunakan HP kan. Saya kirim. Waktu saya sampai ke sana, kita omong, kita dinner. Esokan, saya dengan anak saya dapat RM42.000 itu. 42.000. RM1,000. 147 juta. Itu di mobil saja. Yes. Kirim. Yes. So, tetapi yang sistem ini bukan boleh dihasilkan dalam waktu yang ringkas. Dia harus di-enforce setiap hari ya. Ramai orang tak suka cara saya. Mereka kata HP mereka akan pecah, akan meletup itu. Saya kata tukar HP. Tukar HP. Kalau mau bisa saya, kena tukar HP. Jadi, Datin Sharina punya grup WhatsApp banyak berarti? Ada berapa banyak grup sekarang WhatsApp? Sudah masuk 200 lebih. Itu grup WhatsApp per grup atau di 4 leg atau bagaimana Datin?
Saya sarankan setiap agent harus ada satu grup. Oke. Mungkin yang agent yang saya mungkin ada yang nggak ada, mungkin ada yang ada 3 grup itu. Seperti Puan Suhaila Wong, dia mempunyai 60 grup, 60 grup WhatsApp. Yes. Jadi setiap agent yang mungkin menurut Datin Sharina dia adalah leader, dia harus punya grup WhatsApp sendiri. Dia analisis dia simple ya. Contohnya kalau tidak gunakan grup WhatsApp WA ini, kita harus omong satu orang seorang kan. Ya. Itu iklan itu dia lambat sampai itu. Sebab kalau kita paham apa itu tugas sebagai seorang agent. Tadi saya sudah terangkan tugas kita 90% apa-apa bisnis yang harus dilakukan oleh Bauten. Ya, yang 10% itu yang cost periklanan yang dijimat dari Bauten, kerja itu harus diambil alih oleh agent-agent kita. So agent-agent kita yang harus buat iklan itu. Kalau kita mau buat iklan dengan satu-satu itu lambat kan? So Coca-Cola bisa hidup 130 tahun, sungguh pun dia bukan minuman yang sehat. Disebabkan iklan mereka yang sangat-sangat efektif. Ya, so iklan itu akan masuk ke hati dan otak budak-budak itu. Suka gak suka, dia masuk ke otak dia. Ya, so makanya iklan daripada kami itu sangat-sangat penting. Kalau kita omong hari ini, besok kita lupa itu. Tetapi kalau kita buat satu grup, kita omong sekaligus 100 orang itu. Contohnya kalau saya 200 grup, saya tekan ke leader akan sebar ke grup-grup mereka. Mungkin beratusan yang baca, bukan beribu orang baca itu. Ya, tetapi beratusan yang baca dapat hasil 700 set itu. 100 set itu yang bawa hasil yang banyak kepada saya. Kalau tidak, saya harus buka kilang, harus ada pekerja, harus ada accountant untuk kira itu income saya kan. Tetapi sini enggak, saya hanya pakai digital marketing itu. Antar di grup WhatsApp saja, tapi kali banyak grup WhatsApp. Ya, kalau mereka yang suka gunakan Facebook juga boleh, tapi Facebook itu lebih kepada strangers ya. Ya, orang yang tidak dikenal ya. Bauten ini adalah relationship marketing, dia melibatkan perhubungan ya. So makanya itu relationship itu penting sekali. Kalau kita gunakan Facebook, dia ke stranger, itu relationship dia gak ada itu. Tapi kadang-kadang jadi juga. Oke, Datin, mungkin hal ini yang ada di dalam benak para peserta kita malam ini. Di dalam grup WhatsApp itu, isinya apakah hanya agent saja, atau di dalam grup WhatsApp itu ada prospecting juga? Oh, sebenarnya semua grup saya adalah prospecting. Oke. Tetapi kita ada main group. Saya pasti semua orang dah gunakan cara ini. Saya pasti semua orang. Waktu saya ikut acara Zoom meeting yang sharing oleh Pak Muti, beliau juga tekankan mereka gunakan WhatsApp. Ya, daripada sana income dia naik ke RM613,900 pada Oktober 2020. Betul? Ya, 613.000. Waktu saya dengar sharing dia, memang dia paksa setiap orang agent yang aktif harus mempunyai grup. Makanya saya ikut cara begitu juga. Saya pasti semua orang tengah gunakan cara begini, tetapi tidak ditekankan. Sebab di Bauten, kita ada 3 peringkat agent ya, 3 peringkat. Semua orang yang masuk, dia melalui 3 peringkat. Peringkat pertama adalah orang baru, dia bentukan apa? Dia bentukan material. Dia bentukan flyer atau buku. Contohnya buku, kalau di Malaysia kita gunakan buku inilah, ya. Chat ya. Oke. Orang baru dia bentukan ini sebab dia tidak pandai umum lagi, dia kekurangan pengetahuan, maka dia diguna buku dengan flyer. Lepas kita sudah mempunyai agent, kita sudah naik ke peringkat kedua. Peringkat kedua, dia akan buat kerja management. Kerja management dia apa? Dia harus tanya orang-orang dia mau acara apa. Mau small group meeting kah, mau Zoom meeting kah, mau video meeting kah, apa, ya itu. Ya. Yang atas itu, yang leader itu, dia kerja dia untuk enforce. Kerja dia untuk tekankan setiap perkara yang dibuat sehingga dia jadi biasa-biasa. Ya. Kalau kita tidak gunakan cara ini, duplikasi itu tidak akan jadi ya. Oke. Ya. Ini luar biasa banget. Ini
sedikit saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia Datin ya. Jadi penjelasan Datin Syarina, ini kita perlu ada 3 grup WhatsApp teman-teman semua. Satu main grup WhatsApp ini untuk para leader-leader utama Anda. Kemudian grup kedua ini adalah orang yang mulai aktif, dan grup yang ketiga adalah grup prospecting. Dan ini tersebar ke seluruh grup Anda. Iya. Dan kita harus cek sama ada dia ada buat grup tidak. Kalau saya, agen saya tidak buat grup, saya kata Anda hanya adalah seorang pengguna saja. Saya tidak akan fokus ya. Saya tidak akan fokus kepada orang yang tidak ada grup ya. Jadi Datin Syarina hanya fokus dengan orang yang membuat grup WhatsApp. Iya. Dan dimasukkan Datin Syarina di dalam grup itu. Iya. Kalau HP-nya nggak kuat, ganti HP yang kuat. Begitu Datin ya. Banyak orang bilang HP-nya nggak kuat kan? Iya. Contohnya kita ada grup India, kita grup Thailand, kita ada grup Indonesia, grup bahasa Malaysia, grup English, grup Mandarin. So kerja saya bangun pagi, saya akan monitor semua grup ini. Sama ada mereka buat kerja mereka tidak. Sebab grup ini adalah seperti kedai kita itu. Oke. Ini, jadi grup ini adalah tokonya kita. Bedanya sebab dalam bisnis yang paling penting adalah iklan kan? Ya, betul. Advertisement kan? Ya. Macam mana kita mau sampaikan berita kita, produk kita kepada orang-orang tuh. Tetapi kalau kita ada grup, mungkin orang tuh akan cari kita. Itu bedanya. Sebab kita sering cari orang, tapi kalau kita sudah grupkan mereka, mungkin mereka akan cari kita itu. Ya, ini paten sekali Datin. Jadi pelajaran penting dari Datin Syarina malam ini adalah tekankan kepada seluruh tim Anda yang aktif untuk masing-masing punya grup WhatsApp masing-masing. Itu Datin. Sebenarnya yang membuat ramai orang sudah ada. Ramai orang sudah ada. Hanya mungkin kadang-kadang leader tidak monitor itu. Ya, dan fokusnya itu ya Datin ya. Dan Datin sangat fokus pada grup WhatsApp itu ya. Artinya orang nggak punya. Kalau contoh grup saya hanya ada 10 orang dan dia add saya akan keluar. Gitu. Saya akan kirim satu teks grup yang 10 orang tidak akan hasil. Sama ada 10 orang nih add orang atau leader Anda sudah pandai urus, saya akan keluar. Saya akan keluar ya. Datin Syarina masuk ke dalam grup yang isinya berapa orang minimal? Selalu saya sarankan 100 orang. 100 orang baru Datin masuk ya? Ya, tapi orang baru dia takut orang keluar kan. Biasanya orang add orang, dia takut. Dia takut apa? Saya kata ada pernah dipukul oleh siapa-siapa yang keluar dari itu. Sebenarnya kalau Indonesia, mereka pandai gunakan Telegram. Saya di-add dalam Telegram group, sehingga boleh capai 20.000 orang kat dalam. Tapi Telegram itu, dia punya flow tu lambat. Beda dengan WhatsApp. Kajian VR itu paling popular ya, maka kita lebih kepada VR lah. Jadi paling keren adalah buat grup, dan grup itu terpecah ke seluruh tim paling bawah pun semua punya grup. Intinya tapi begitu. Bukan semua orang yang mau dengar cerita itu. So di tim saya tiap hari saya kata dengar, ikut saranan leader, ikut strategi yang ditetapkan, ikut. Kalau rasa ikut susah, jangan buat bisnis ini. Oke. Datin Syarina, terima kasih banyak. Malam ini sharingnya luar biasa sekali untuk teman-teman Indonesia. Dan banyak sekali teman-teman Indonesia yang malam ini saya yakin mereka terinspirasi dari Datin Syarina. Bagi Indonesia, saya sarankan kena lebih kepada ini sebab Indonesia terlalu besar. Dia terlalu besar sebab Indonesia mempunyai 7.000 pulau. Kalau kita mau terbang ke sini, ke sana, commission kita tak cukup itu. Betul, Datin. Betul sekali, Datin. Dan itu yang terjadi, betul. Jadi lakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan, dan ini adalah contoh teman-teman semua dari Datin Syarina yang sudah beliau lakukan dan terbukti. Bukan hanya omongan saja, tapi terbukti sudah menghasilkan banyak hal dalam waktu 27 bulan. 27 bulan Datin ya? Masuk ke 28 ya. 28 bulan beliau sudah menghasilkan 12,5 miliar. Itu tapi bagi saya ini adalah hanya permulaan ya. Sebab waktu 2 tahun tuh kita belajar itu. Kita belajar. Itu masih belajar Datin ya? Itu masih belajar ya?
permulaan. Ini segitu Sebab, saja ini masih belajar. Potensi voten itu terlalu besar untuk kita bayangkan itu. Kita nggak bisa bayangkan berapa besar dia itu potensi dia. Luar biasa. Hasil ini masih belajar Bapak Ibu semua. Dan bagaimana dengan kita yang baru mulai, tentunya ini adalah kesempatan emas. Kita ajar lebih kepada cara bagaimana guna Zoom meeting ya. Sebab saya gunakan cara begini. Setiap orang tak kira berapa lama dia join. Kalau dia mempunyai testimoni yang bagus, saya mau dia share dalam Zoom meeting selama 3 menit. Oke. Orang baru, contoh dia guna produk ini. Kulit dia sudah jadi cantik ya. Terus saya ajarin, saya akan undang dia untuk sharing dalam 3 menit. Setiap orang harus belajar untuk sharing dalam Zoom meeting. Di Zoom meeting yang dibuat oleh Datin sendiri ya? Yang dalam, kalau untuk company, saya juga undang testimoni juga. Oke. Datin, terima kasih banyak Datin. Satu proses yang harus dilalui oleh setiap orang. Itu satu proses. Yang Datuk Ismail Cik Ani kata dia sebagai seorang CEO, dia juga melalui proses dia. Kita nggak boleh kata ini susah ke itu. Itu setiap orang yang mau berjaya harus melalui proses daripada awal hingga ke akhir itu. Makanya bagi saya masih di awal itu, proses dia masih lama itu. Kita harus belajar lagi lama itu, ya. Ini masih belajar ya, luar biasa ya. Segini nih sudah keluar porsi masih belajar. Yang penting apa dia? Ramai orang nggak terpikir ini. Di Voten saya tengah buat bisnis saya ini untuk account saya, tapi saya tengah bina network untuk anak-anak saya juga. Sebab saya pernah di network marketing di banyak company selama 23 tahun ini. Saya bisa bina grup saya tak bisa bina grup anak saya. Sebab harus di-maintain kah ini itu. Tapi di sini anak-anak saya sudah bisa naik, bisa dapat api itu. Sungguh pun mereka tidak pernah sponsor satu orang pun. Di staking sama Datin ya? Ya, tetapi hasil mereka, apa tuh kontribusi mereka? Kontribusi mereka ajar saya internet ini. Ajarkan Datin pakai Zoom, internet ini ya? Yes, itu adalah kerja secara kumpulan. Makanya kita dengan tim kita juga gunakan cara yang sama. Ada yang pandai, ada yang nggak pandai. Ada yang pandai omong, ada yang tak pandai sharing. Itu kita gabung itu. Kita gabung akan jadi kuat ya. Dan kemarin saya dengar Datin, ini kita mau tutup tapi masih seru nih pembicaraan nih. Kemarin saya dengar Datin, di grup Datin Sarina itu bulan kemarin ada lebih dari 100 orang jadi gold entrepreneur Datin ya? Dalam 4 bulan ini, 4 bulan ini lebih daripada 100. Dan waktu kita ke Pulau Tioman ada 50 lebih yang pergi. Tetapi purata umur, average age 60 tahun. Rata-rata 60 tahun usianya. Ya, ada yang 70 lebih. Agent saya yang paling tua 92 tahun. 92 tahun bulan ini dia mau GEO. 92 tahun jadi gold entrepreneur bulan ini. Saya Anda yang usia di bawah 90 tahun gimana ini? Saya dan seorang agent di Miri usia 80 tahun jadi GE. Jadi gold entrepreneur ya, 80 tahun. Dia sebulan 2 bulan jumpa 2 kali, istri GE, suami GE. Ya. Suami istri GE. Yes. Yang menarik ini usia 90 tahun jadi gold entrepreneur. Yang 92 tahun ini berada di Brunei, dia mau jadi GE itu. Itu kemauan itu penting sekali ya. Kalau tidak ada desire, apa kita omong nggak guna ya. Kita harus cipta desire dulu. Dia kemauan dia. Semua pun ramai orang kata, Ibu Datin punya grup semua orang tua-tua ya. Memang grup saya ramai yang tua-tua. Tetapi bila mereka capai GE, mereka pergi Tioman, contoh hari itu, mereka rasa excited. Mereka mulai omong dengan anak-anak mereka tu. Anak mereka akan ikut kita tu. Kalau ibu bapa dia berjaya, anak-anak dia akan dipengaruhi itu. Betul tidak? Betul. Seperti saya mempengaruhi anak-anak saya itu. Jadi yang usia 60 tahun ini mau pengaruhi yang usia 30 tahun, 40 tahun gitu ya? Ya. Ya, artinya Bapak Ibu semua, ini semua orang bisa melakukan. Ya. Sampai usia 90 tahun mau jadi gold entrepreneur. Anda yang usia belum nyampe 90 tahun, nggak jadi gold entrepreneur,
Kayaknya perlu belajar. Saya bagi satu contoh, saya mempunyai seorang kawan yang saya sharing 2 tahun lepas. Dia berada di Penang, saya tak pernah jumpa dia ya. Tetapi lepas 2 tahun, 2 tahun lebih, tiba-tiba dia tanya saya, Datin, Ibu Datin masih di hotel? Saya kata, iya. Kenapa? Sebab kawan-kawan saya sudah jadi ejen hotel, mereka suka kopi itu. Saya kata, itulah, 2 tahun lepas saya ajak, tak mau ikut. Waktu dia ikut saya, jumpa saya 2 kali. Lepas itu dia terus ke Surabaya. Lepas tu dia pulang waktu ada promo. Saya blasting promo itu. Tiba-tiba dia lihat yang promo itu. Padahal saya tak tahu dia sudah pulang daripada Surabaya itu. Bila dia tanya saya sudah tanggal 31 Oktober. Dia tanya saya ada promo. Saya kata, ibu mau jadi GE tidak? Ibu mau jadi GE tidak? Sebab sebelum dia pergi pergi Surabaya, dia kenakan 2 orang. 2 orang tu ambil 10 set, 1 orang ambil 5 set. Sudah 15 itu. Dia join itu super ya. So saya hitung, ibu tinggal 23 set untuk jadi GE. Tetapi dia tidak balas. Sebab dia bawa pulang daripada Surabaya, dia bawa hantar mak dia ke hospital, ke doktor ini itu. Waktu jam 9 malam. Tinggal 3 jam ya, 3 jam. Tinggal 3 jam lagi. Tiba-tiba dia telefon, saya mau jadi GE. Saya kata 23 set. Kirim 4 nama ke saya. Sebelum dia, anak-anak dia sudah gabung ya. Kirim 4 nama, bagi call 4 orang. Dia call, jadi. 3 jam. 3 jam, 23 set, RM15.000. 23 set itu berarti ya hampir 50-60 jutaan. Ya, so 3 jam, telepon, closing. Ya, yang saya lihat ini, kalau seseorang dia ada desire untuk jadi GE itu, dalam sehari dia bisa capai ya. Ya, betul. Ya, dan 3 jam ada orang yang capai. Kenapa tapi ada orang 2 tahun lebih udah jadi GE. 2 tahun lebih pandai omong, pandai buat Zoom meeting sendiri, gak jadi GE itu. Sudah 3 super lagi kan? So ya, bukan sebab dia tak jadi, sebab dia tidak ada desire untuk jadi. Desire. Oke. So sebagai leader kita harus telefon setiap orang, mau jadi GE tidak, mau jadi GE tidak. Harus tanya dia. Harus tanya berarti. Jadi Datin betul-betul kontrol sampai bawah. Orang itu mau jadi GE atau tidak? Saya akan omong dengan 4 orang, leader saya. Saya tanya dia punya prospek GE siapa. Kita jumpa, saya tanya dia mau GE tidak. Kita 3 orang akan bantu dia. Leader dia akan bantu, top leader akan bantu, saya juga akan bantu. Bantu dengan cara apa? Bantu dengan calling saja. Oh iya, calling saja. Ya. Atau kita ada aktivitas, dia bawa orang ya. So jangan rumitkan bisnes ini. Sebenarnya dia agak susah sangat. Tetapi kita harus buat kerja repeatedly. Kita harus, setiap hari kita buat benda yang sama, dia jadi kebiasaan itu. Ya, rupanya itu teman-teman semua jurusnya. Thank you Datin. Ini kalau kita lanjutkan, sepertinya 3 hari 2 malam kurang ini sesi Datin ini. Karena masih banyak yang mau saya gali sebetulnya Datin. Tapi melihat waktu kita sudah lebih dari 30 menit Datin. Bincang-bincang yang sebenarnya saya baca satu artikel daripada China. China sudah tulis apa yang akan jadi lepas 50 tahun. Vision kerajaan China. Lepas 50 tahun apa akan terjadi? Semua organisasi yang besar-besar akan masuk ke internet. Semua. Bukan sekarang ya, dalam 50 tahun daripada sekarang. Makanya mereka tengah kaji apa yang harus dibuat untuk mereka yang sudah pension. Kalau di Malaysia umur pension adalah 60 tahun kan. Indonesia umur berapa itu pension? Pensiun 50 tahun juga. 60 ya? Iya. Oke. Orang yang 60 tahun sebenarnya waktu itu dia masih produktif. 50 tahun. Dia ada uang. Ya, dia ada uang. Tetapi dia buntukan kesehatan. So golongan ini akan jadi orang yang produktif yang bisa kerja daripada rumah. They can work from home. So makanya kita harus cipta satu
sistem edukasi yang membenarkan dia work from home, belajar daripada rumah. Sebab kalau kita hantar mereka ke universitas ke degree ke kursus ke apa, dia mau buntukan wang, dia tak mau. Tapi bila kita ajari secara gratis untuk belajar di rumah, untuk mulakan satu bisnes, dia bisa buat itu. Oke. Oke, Datin, terima kasih. Sepertinya pembicaraan ini karena waktu juga ini harus kita akhiri, Datin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Datin. Sharingnya ini paten banget kalau bahasa Indonesianya itu benar-benar masuk ke dalam sanubari. Datin, terima kasih banyak. Bapak-Ibu semua, kita berikan tepuk tangan terbaik kepada Datin Syarina yang sudah sharing pada kita hari ini. Semoga banyak di antara Anda yang bisa sukses besar seperti Datin Syarina di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, Datin. Saya izin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Bapak-Ibu semua, itulah perbincangan dan materi bersama dengan Datin Syarina. Tentunya Anda banyak menyimak hari ini di obrolan kita, di materinya keren semua. Dan yang paling penting satu, apa yang sudah Anda dapatkan malam ini tinggal dilakukan saja. Karena banyak orang yang tahu cara tapi tidak melakukan sehingga tidak sukses. Bisnis ini bisnis yang simple. Datin tadi bilang apa? Simple, yang paling dilakukan saja. Itu Bapak-Ibu semua. Pastikan Anda menjadi orang yang sukses besar bersama dengan Volten. Informasi satu lagi, event High Tea di Bandung, tiket sudah habis, sudah sold out. 300 tiket Bapak-Ibu semua. Dan insya Allah besok kita akan upload untuk tiket High Tea di Pekanbaru dengan target insya Allah 1.000 orang ya. Jadi pastikan Anda menjadi orang yang pengundang terbanyak di High Tea Pekanbaru. Dan sebelum Pekanbaru tanggal 15 Juli kita akan ada acara Grand VSS besar juga di Yogyakarta. Seperti apa dan bagaimana nanti kita lihat perkembangannya di aplikasi. Anda bisa beli tiketnya di aplikasi. Dan satu lagi, bulan Oktober akan ada event visa Volten International Star Award di Kamboja. Pastikan Anda menjadi bagian orang yang berangkat ke Kamboja. Terima kasih, saya Edi Sharma, saya bangga bersama Anda semua. Sampai jumpa di Zoom minggu depan, Jumat malam di Leader Sharing seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.